ini mungkin menjadi lomba pertama kita untuk kita berlomba di luar, dan itu pun langsung tingkat nasional, serta musuh kita itu dari beberapa kampus universitas ternama. Pas waktu itu juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendesain stand itu lebih baik, stand kita itu lebih maksimal. Terus juga PPT juga kita berusaha membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ITB Yadika Pasuruan bersama saya Dinda. Episode kali ini kita kedatangan mahasiswa ITB Yadika Pasuruan yang menjuarai suatu lomba. Lomba apa itu? Sebelumnya kita akan perkenalkan dulu kakak-kakak ini. Silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masrur. Saya dari Fakultas Hukum dan Bisnis, Prodi Manajemen. Untuk kakaknya? Oke, terima kasih Kak Dinda. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmasari dari Prodi Manajemen Fakultas Hukum dan Bisnis, sekarang di semester 8. Luar biasa ya. Kak Nabila, gimana sih perasaannya jadi juara nasional di lomba ini? Wah, tentunya sangat luar biasa ya Kak Dinda ya, karena ini juga merupakan hasil kerja dedikasi dari tim kita, dan juga kami juga sangat bangga bisa membawa juara di tingkat nasional ini pada kampus ITB Yadika Pasuruan. Untuk Kak Masrur, betul sekali apa yang dikatakan oleh Kak Nabila tadi. Nah, ini mungkin menjadi lomba pertama kita untuk kita berlomba di luar, dan itu pun langsung tingkat nasional, serta musuh kita itu dari beberapa kampus universitas ternama. Nah, kalian ikut lomba ini pasti udah bekerja keras banget lah ya, semaksimal mungkin. Boleh ceritain nggak konsep lombanya, untuk presentasinya itu gimana? Oke, untuk konsepnya sendiri itu yang pertama itu kita mengumpulin sebuah format file yang dikasihkan oleh panitia itu bernama Business Model Canvas. Nah, ketika sudah kita kumpulkan, nah kita lalu akan dimasukkan ke sebuah tempat diskusi di mana di situ ada kurang lebih dari 20 universitas di Indonesia. Nah, setelah kita mengumpulkan itu lalu ada penilaian lagi tentang BMC tersebut. Nah, setelah dinilai lalu ada masuk ke 10 besar. Nah, dari 10 besar tersebut itu kita disuruh presentasi ke Jember. Nah, waktu kita presentasi ke Jember itu kita menyiapkan apa yang perlu dibuat presentasi di Universitas Jember. Oke, dan juga untuk konsep pada penilaian juri itu kita ada penilaian dari stand, terus juga ada penilaian dari PPT, terus juga ada penilaian dari penampilan kita pas waktu presentasi seperti itu. Nah, pas waktu itu juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendesain stand itu lebih baik, stand kita itu lebih maksimal. Terus juga PPT juga kita berusaha membuat sebaik mungkin. Dan juga pas waktu presentasi kita benar-benar semalaman penuh menyiapkan konsep di waktu presentasi. Dan produk kita itu kita membuat produk yang ramah lingkungan dari segi packaging, dari segi teknik pembuatannya, seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Saya jadi pengen tahu tantangan terbesar dalam perlombaan yang kalian hadapi ini apa sih untuk Kak Masrur? Nah, untuk tantangan tersendiri yaitu ini kan lomba pertama kali kita ya. Nah, kita itu masih belum paham tentang apa itu BMC. Nah, tetapi di situ kita konsultasi ke dosen dan juga kepada guru-guru kita. Nah, di situ akhirnya kita diajari oleh dosen-dosen ITB Yadika tentang pengertian PMC dan lain-lain. Nah, setelah kita diajari, kita langsung mempraktekkan itu. Nah, setelah mempraktekkan yaitu tantangan kedua tentang manajemen waktu, di mana waktu kita untuk belajar dengan dosen itu sangat sedikit sekali lah istilahnya. Jadi kita itu waktunya cuma 3 hari kalau 2 hari untuk belajar, lalu besoknya kita harus ke Jember.
Untuk Kak Nabila, apakah ada sendiri? Mungkin ini ya, dari segi kita persiapan, karena mungkin betul kata Kak Masrur, kalau misal dari segi manajemen waktu kita sangat kurang sekali gitu. Jadinya pas waktu itu kita benar-benar sedikit waktu ya Kak Masrur ya buat menyiapkan hal itu gitu loh. Jadinya kita berusaha semaksimal mungkin, semalaman penuh, bahkan saat itu kita tidur itu jam berapa Kak? Jam 2. Jam 2. Kita benar menyiapkan itu, dan kita presentasi itu jam 7. Kita harus jam 6 itu harus prepare. Gitu. Mungkin itu sih Kak. Dan juga kita berusaha untuk produk yang akan kita presentasikan ini layak di hadapan juri, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, pesan dan kesan untuk adik-adik ITB Yadika Pasuruan yang ingin ikuti jejak kakak-kakak ini gimana? Ada tips nggak untuk Kak Nabila? Oke. Mungkin pertama, lakukan sebaik mungkin, lakukan semaksimal mungkin yang kalian bisa gitu loh. Karena ketika kalian melakukan semua apapun gitu, itu pasti semua ada jalannya. Dan yang kedua, mungkin kalian cari relasi sebanyak-banyaknya. Karena ketika kalian cari relasi, kalian bisa dapat info itu dari berbagai macam. Bahkan kalau misal rumah kalian sama rumah teman-teman kalian itu jauh, nah itu kan bisa dapat info dari sana gitu loh. Dan yang terakhir, mungkin kalian jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Karena keluar dari zona nyaman itu kalian bisa belajar banyak hal. Kalau kalian tetap di zona nyaman, kalian nggak bakal tahu tantangan apa yang bakal kalian dapatkan ketika kalian keluar dari zona nyaman seperti itu mungkin. Pesan dari Kak Masrur mungkin? Oke. Pesan dari saya sih untuk teman-teman semua, yang pertama itu kalian tuh jangan minder. Kalian tuh entah kuliah di mana atau sekolah di mana itu jangan minder. Pasti di mana tempat kalian itu sekolah pasti ada guru atau dosen yang membimbing kita untuk menjadi yang lebih baik. Nah, di kampus Yadika ITB Yadika sendiri nih banyak sekali dosen-dosen dan para senior-senior kita yang sudah berpengalaman gitu Kak di bidangnya. Jadi kalian itu jangan pernah insecure dan jangan pernah berpikiran takut gagal. Coba aja dulu, gagal itu urusan belakang. Oke, terima kasih untuk Kak Nabila dan Kak Masrur. Selamat atas prestasinya. Semoga sukses untuk kedepannya. Oke, terima kasih untuk Kak Nabila dan Kak Masrur atas hadirnya di podcast ini. Terima kasih Kak Dinda. Terima kasih kesempatannya Kak. Itu saja untuk episode kali ini. Semoga memotivasi untuk teman-teman ITB Yadika Pasuruan. Investasikan pendidikan Anda untuk masa depan. ITB Yadika Pasuruan, Entrepreneur Campus.